Ini cara kita membersihkan diri kita. Mulut kita jaga. Jangan sampai kita punya mulut digunakan untuk menghibah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian masih ghibah, maka tidak ada gunanya dia berpuasa. Yang namanya ghibah itu dosanya lebih besar daripada perbuatan zina. Karena kata Rasul, orang yang berbuat zina terkadang dia menyesali perbuatannya kemudian dia bertobat. Sedangkan orang yang berghibah, jarang sekali orang yang berghibah kemudian mohon maaf kepada Allah gampang, tapi mohon maaf terhadap orang yang dighibai ini jarang sekali. Bahkan hampir tidak ada orang yang berbuat ghibah kemudian mohon maaf terhadap yang dighibai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita melaksanakan ibadah Ramadan sudah 12 kali. Kita akan menginjak melaksanakan ibadah Ramadan yang ke-12 kalinya, yang ke-13 kalinya. Mari kita introspeksi diri, muhasabatun nafsi, introspeksi diri. Sudah apa yang telah kita dapatkan dalam 12 hari bulan Ramadan yang telah kita laksanakan. Para ulama menyatakan bahwa Ramadan awaluhur rahmah. Awal Ramadan adalah penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan kali ini mari kita muhasabatun nafsi, introspeksi diri. Apakah kita sudah mendapatkan rahmat Allah yang telah dijanjikan oleh Allah bahwa 10 Ramadan yang pertama adalah penuh dengan rahmat. Mari kita introspeksi diri, muhasabatun nafsi. Karena insya Allah kalau seandainya di 10 Ramadan yang awal kita mendapatkan rahmat dari Allah, maka di 10 Ramadan yang kedua ini kita akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Bagaimana caranya kita agar di 10 yang kedua ini kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Maka mari kita bersihkan diri kita dengan cara kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat dari puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadirin rahimakumullah, cara agar kita memperoleh ampunan dari Allah, kita introspeksi, kita muhasabah dengan merasa malu kepada Allah bahwa selama ini kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan kurang maksimal. Kita harus merasa malu kepada Allah, bukan malu terhadap sesama. Seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul pernah bersabda, istahyu minallahi haqqal haya'i. Istahyu minallah, malulah kepada Allah, haqqal haya, dengan sebenar-benarnya malu. Sahabat ada yang berkata,
Saya malu kepada Allah ya Rasulullah. Alhamdulillah. Kata Nabi, yang namanya malu kepada Allah tidak demikian, tapi ihfazir ra'sa wa ma wa'a. Cara kita malu kepada Allah adalah menjaga kepala kita, dan apa yang ada di kepala kita, kita jaga. Di mana di kepala kita banyak sekali. Pertama ada mulut. Kita malu kepada Allah, maka jaga mulut kita, agar mulut kita di bulan Ramadan ini digunakan untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang bermanfaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan awil yasmut." Man amana yu'minu billah, barang siapa yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, falyaqul khairan, maka berkatalah dengan perkataan yang baik. Kalau kita tidak mampu berkata baik, maka awil yasmut, atau diam. Ini cara kita membersihkan diri kita. Mulut kita jaga. Jangan sampai kita punya mulut digunakan untuk menghibah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian masih ghibah, maka tidak ada gunanya dia berpuasa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah ghibah, jauhilah ghibah, iyyaka wal ghibah, fa innahu ashaddu minaz zina. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang namanya ghibah itu dosanya lebih besar daripada perbuatan zina. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mengapa demikian? Rasulullah menyatakan bahwa ghibah itu dosanya lebih besar daripada ghibah. Karena kata Rasul, orang yang berbuat zina terkadang dia menyesali perbuatannya, kemudian dia bertobat. Sedangkan orang yang berghibah, jarang sekali orang yang berghibah kemudian mohon maaf kepada Allah gampang, tapi mohon maaf terhadap orang yang dighibai ini jarang sekali. Bahkan hampir tidak ada orang yang berbuat ghibah kemudian mohon maaf terhadap yang dighibai. Hal ini kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak pernah minta maaf ketika berbuat dosa, itu dosanya lebih besar daripada orang yang berbuat zina. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka pertama, kita malu kepada Allah dengan menjaga lisan kita. Jangan sampai lisan kita digunakan untuk mengatakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu saking pengen supaya dia tidak berbuat, tidak beromong-omongan yang tidak bermanfaat, dia mengulum, memakan dikulum terus batu. Saking apa? Supaya dia tidak mau berbicara kecuali perkataan yang baik. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, apa yang ada di dalam kepala kita? Telinga. Kadang kita ngomong tidak ghibah, kita tidak ghibah, tapi mendengarkan apa yang dighibahkan, maka itu sama saja. Maka di kesempatan kali ini, di Ramadan yang kedua ini, jaga telinga kita. Telinga kita gunakan untuk hal-hal yang positif, untuk mendengarkan kalam-kalamullah, untuk mendengarkan apa yang disampaikan para ustadz, untuk mendengarkan orang-orang yang ngaji. Kita gunakan telinga kita. Kita berdoa kepada Allah seperti kata Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, menerangkan ketika kita mengusap dua telinga kita,
kita berdoa, Allahumma ja'alil ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ma ahsana. Ya Allah, jadikan telinga kita orang-orang yang selalu mendengarkan ucapannya para ustaz, para kiai, para ulama, kemudian fayattabi'una ma ahsana, mengikuti apa yang baik yang disampaikan oleh para ustaz. Hadirin rahimakumullah, telinga kita jangan kita gunakan untuk mendengarkan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, yang ada di kepala kita yaitu mata. Mata kita, kalau kita benar-benar malu kepada Allah, maka mata kita dijaga. Jangan pernah memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata kita gunakan untuk membaca Al-Qur'an. Karena Al-Quran bulan Ramadan itu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Karena bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Maka di bulan Ramadan ini kita malu kepada Allah dengan menjaga mata kita. Jangan pernah mata kita untuk melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, tapi mata kita digunakan untuk membaca Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Lebih utama ibadahnya umatku adalah membaca Al-Quran, apalagi di bulan yang mulia ini. Hadirin jamaah rahimakumullah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Nanti insyaallah disambung besok setelahnya kita melaksanakan salat subuh. Wa ufawwidu amri ilallah wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.